Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya izin memanggil dengan sebutan teman-teman ya. Semoga biar bawaannya lebih santai kayak gitu. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Apalagi hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting untuk para pejuang studi dan beasiswa. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Zulfa Aulia Ramadan. Teman-teman bisa panggil dengan sebutan Zulfa saja. Hari ini akan menjadi pemandu acara kegiatan kita sore hari ini, yaitu sebagai moderator dalam rangka kegiatan sharing session yang kelima yang diselenggarakan oleh Mata Garuda Sumatera Barat dengan tema strategi mencari kampus dan mendapatkan LOA baik dari kampus dalam negeri maupun kampus luar negeri. Nah, acara ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara sharing session yang kami hadirkan secara berkala dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan, pengalaman, dan strategi kepada masyarakat luas, itu khususnya untuk pejuang studi lanjut dengan skema beasiswa LPDP. Nah, pada sesi kali ini, kita akan menggali secara mendalam bagaimana sih caranya mendapatkan LOA, baik dari kampus dari dalam negeri maupun dari kampus luar negeri. Mulai dari tahap pencarian kampus, strategi pendekatan dengan komunikasinya dengan calon pembimbing, hingga melengkapi dokumen-dokumen yang nantinya akan dibutuhkan dalam proses mendapatkan LOA ini sendiri. Nah, sebelumnya kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Mata Garuda Sumatera Barat, yaitu Udariko, atas segala arahan dan dukungannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan pada sore hari ini. Dan tentunya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung via Zoom pada sore hari ini. Sharing session kali ini kita akan membahas tuntas bersama 3 narasumber yang akan memberikan informasi dan berbagi pengalamannya dalam proses mendapatkan LOE dari kampus targetnya masing-masing. Nah, di sini bersama kita sudah ada 3 pemateri. Yang pertama itu ada Uniweni ya. Uniweni, apakah sudah bergabung via Zoom? Ya, alhamdulillah sudah ini. Oke, Uniweni ini merupakan eh, magister lulusan dari Biologi ITB, angkatan PK 151, alamat asalnya dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan sekarang berdomisili di Kota Depok. Nah, kegiatan Uniweni sekarang ini dia menjadi pengajar freelance dan sedang persiapan nih katanya mau untuk persiapan ekspedisi Patriot ya. Semangat Uniweni untuk program Kementerian Transmigrasi. Terima kasih. Selanjutnya ada narasumber yang kedua, yaitu Uda Agung. Selamat sore, Uda Agung. Halo, halo, sore ini. Oke, Uda Agung merupakan S2 ongoing ya, dan merupakan peserta PK 251. Alamat domisilinya dari Kabupaten Agam, dan alamat sekarangnya itu lagi di Melbourne ya, Uda ya. Wah, luar biasa sekali Uda nih. Dan kegiatan saat ini dia lagi student di Melbourne. Selanjutnya juga ada eh narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Diana ya Ibu. Ya, selamat sore. Sore Ibu. Nah, nanti Ibu Diana akan membagi segala informasi tentang luar negeri juga, dokumen-dokumen gimana sih cara ngurus-ngurus dokumen dan yang lain-lainnya. Nah, Ibu Diana ini merupakan perwakilan dari Edlink Connect Padang ya Ibu ya. Betul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, mungkin langsung saja ya, biar tidak berlama-lama, kita masuk aja ke pemateri yang pertama, yaitu Uniweni Suryani, yang akan memaparkan itu gimana sih cara mendapatkan LOA khususnya untuk dalam negeri. Kepada Uniweni, waktu dapat silakan Uni. Iya, baik Uni. Terima kasih Uni Zulfa. Em, dari dari Weni izin share screen ya Uni. Ya, boleh Uniweni, tapi mohon maaf suaranya agak kecil di saya Uni. Gimana di yang lain?
Kalau sekarang bagaimana Uni? Udah better nih. Oh iya. Ya, izin sebentar Uni. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Uni semua, mudah-mudahan Uni semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di satu seminar beasiswa ya Uni ya, Uni Zulfa ya. Mudah-mudahan agenda kita hari ini dalam rangka tadinya ingin sharing ya Uni ya. Lebih ke sharing-sharing sih gitu. Iya benar. Ya, mudah-mudahan kegiatan lewat umur Pak. hari ini Kalau ini Allah susah. berkahi. Apa ini kalau ini susah? Iya, oke. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan ada ilmu, ada sedikit informasi yang bisa kita ambil dari sharing session sore ini. Suaranya aman ya Uni ya? Aman. Kalau di saya aman. Lanjut. Oh baik. Sebentar, izin. Afwan, Uni izin, ini baginya mungkin karena laptopnya agak kendala, jadi pakai tab. Kalau ada kendala dari penampilannya nanti mohon maaf ya. Sebentar. Oke, apakah slide-nya sudah bisa dibaca? Sudah kelihatan Uni? Sudah nih Weni, udah. Silahkan. Oh iya, sebelumnya udah Uni, perkenalkan saya Weni Suryani, asalnya dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kalau dulu satunya itu di Universitas Negeri Padang jurusan biologi, dan alhamdulillah kemarin sebelumnya Allah beri kesempatan untuk bisa mengecam pendidikan di S Magister Biologi ITB. Mungkin untuk PK-nya sendiri seperti yang sudah diperkenalkan juga sama Uni Zulfa tadi, Weni dari PK 151. Kalau untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ya. Mungkin di sini Weni izin sharing bareng Udah Uni. Mudah-mudahan dari penyampaian nanti ada yang bisa kita ambil sedikit ya informasinya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Udah Uni yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk bisa mendaftar kampus misalnya, atau misalnya sedang mau daftar persiapan S2 LPDP seperti itu. Terus masih bingung LOA dulu atau beasiswa dulu gitu. Nah, sekarang coba kita lihat, izin ini berbagi dulu ya. Strategi mencari kampus dan mendapatkan LOA dalam negeri. Nah, ya kita mau tahu dulu nih, apa sih itu LOA? Terus jenis-jenis LOA itu apa saja? Kemudian kita ingin tahu posisi LOA itu seperti apa dalam alur pendaftaran LPDP. Kemudian kapan sih waktu yang pas untuk kita bisa mencari LOA? Mungkin ini adalah maaf ya, ini gambaran bisa dilihat dari internet gitu. Ini adalah bentuk contoh LOA yang dari dua universitas, misalnya di ITB. Nah, kita ada bentukannya seperti surat penerimaan seperti itu. Terus ini yang dari luar. Kita dulu. Definisi LOA sendiri adalah LOA atau Letter of Acceptance adalah surat resmi tanda kita sudah diterima di suatu universitas. Kemudian, nah, jenis-jenis LOA sendiri. Nah, LOA itu terbagi menjadi dua. Ada LOA unconditional, dan yang kedua nanti ada Mohon maaf Uni Weni. Ya. Suaranya masih kecil kalau di saya Uni. Masih agak kecil suaranya. Apa bisa didekatkan lagi mic-nya? Mungkin lepas pakai suara langsung kali. Kalau suara ini langsung bisa Uni. Oke Uni. Apakah suaranya terdengar kalau seperti ini Uni? Terdengar.
Iya, mohon maaf udah Uni. Selanjutnya kita balik lagi. Nah, jadi LOA itu terbagi menjadi dua. Ada yang LOA unconditional atau ya dari bahasanya saja unconditional. Artinya tanpa conditional syarat gitu ya. Jadi tanpa syarat. Jadi LOA ini adalah surat penerimaan dari kampus atau perguruan tinggi yang kita tuju nantinya yang menyatakan bahwa kita sudah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dan tanpa syarat seperti itu. Nah, bedanya dengan LOA kondisional adalah bentuknya sama berupa surat pernyataan, hanya saja di dalam surat pernyataan yang seperti gambar yang tadi, itu ada seseorang dinyatakan sudah diterima, hanya saja ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dilengkapi oleh mahasiswa yang mendaftar tersebut. Misalnya ada yang belum lengkap TOEFL-nya, misalnya seperti di Weni dulu ITB minta TOEFL-nya itu 475 minimal seperti itu. Misalnya ada seseorang yang belum sampai skornya dan misalnya ITB membolehkan seperti itu dalam rentang waktu tertentu dan dia harus mencukupi skor itu dengan waktu yang diberikan oleh ITB gitu. Maka dikasih dulu LOA unconditional oleh ITB-nya seperti itu. Yang kedua misalnya yang bersangkutan belum menyerahkan tema riset atau penelitian, atau misalnya yang pendaftar tadi dia belum menyerahkan dokumen-dokumen seperti ijazah ataupun transkrip nilai. Misalnya ada yang sudah mendaftar, misalnya ada seseorang yang ingin mendaftar tapi ijazahnya belum keluar, tapi sudah SKL-nya udah ada gitu. Ingin lanjut kuliah tapi ijazahnya belum diterbitkan. Nah, ini bisa juga kategori nanti kalau misalnya ada surat penerimaan masuknya ke LOA kondisional seperti itu. Atau misalnya belum menyertakan pernyataan sponsorship, misalnya di LPDP misalnya kita mau daftar kampus, ternyata belum dapat, kita pengen daftar beasiswa juga, tapi ternyata beasiswanya belum jelas lulus apa enggaknya gitu. Nanti kalau misalnya sementara di satu kampus itu butuh ada pernyataan bahwasannya kita ada yang mendanai seperti itu. Nah, bisa juga ini kategori LOA conditional nantinya. Selanjutnya kita mau lihat apa sih posisi LOA itu sendiri dalam alur pendaftaran dalam LPDP. Nah, nanti mungkin sebelumnya juga Uni sudah baca-baca juga terkait buku panduan LPDP seperti itu. Nah, LOA di sini misalnya nih, Uni mau pilih jalur LOA dulu atau LOA dulu baru beasiswa, atau dapat beasiswa dulu baru cari kampus untuk dapat LOA seperti itu. Nah, yang di sini perbedaannya adalah misalnya nih Uni sudah daftar kampus duluan, habis itu baru daftar beasiswa gitu, baru mencari misalnya mau daftar LPDP tapi udah ada kampusnya gitu. Nah, nanti Uni punya posisi sendiri di sini. Yang pertama, LOA yang Uni punya, yang Uni punya, itu akan memudahkan orang sudah adanya, maka dia bisa melewati tahap seleksi bakat skolastik. Artinya, kalau di alur pendaftaran LPDP mungkin sudah sebelumnya sudah ada materi-materi juga ya dari seminar-seminar beasiswa LPDP ini yang dari MGSD, bagaimana alur pendaftaran, kemudian ada tes bakat skolastiknya, terus ada seleksi substansi atau wawancaranya. Nah, kekhususan atau keuntungan bagi orang-orang yang sudah mempunyai LOA unconditional ini adalah mereka nantinya bisa tidak mengikuti seleksi bakat skolastiknya. Jadi dari seleksi administrasi kemudian langsung nanti ke wawancara seperti itu. Nah, keuntungan yang lagi adalah ketika seseorang mempunyai LOA unconditional atau yang LOA yang sudah tidak ada syaratnya tadi, nanti dia akan menjadi nilai tambah ketika mereka daftar beasiswa LPDP. Jadi ketika diwawancara, kita bisa meyakinkan pewawancara bahwasannya ini loh Pak, Ibu kayak gitu. Saya
sudah diterima di kampus ini. Seperti itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan saya sudah diterima ini Bapak dan insya Allah akan saya bisa mendapatkan lolos. Kasih waktu yang pas kita untuk mencari LOA. Yang pertama itu waktu yang pas itu adalah sebelum batas pendaftaran beasiswa atau visa studi. Ini adalah untuk bagi kita dapat beasiswanya seperti itu. Atau misalnya kita mau daftar LPDP. Jadi sebelum LPDP-nya buka, kita udah punya LOA dulu. Nah, atau misalnya kalau kita bisa juga, misalnya aku nih mau daftar beasiswa dulu lah. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau misalnya kita nih mau daftar beasiswa LPDP dulu, kemudian lolos, keuntungannya bagi misalnya kita mau bagi kita yang mau beasiswa dulu, baru LOA setelahnya bagi kita kalau misalnya LP dibiayai oleh LPDP untuk menggunakan LOA dari kampus yang kita tuju seperti itu. Yang kedua, rata-rata persiapan sebelum perkuliahan dimulai. Misalnya nih atau misalnya nih udah lolos beasiswa, alhamdulillah gitu ya. Beasiswanya udah lolos, ternyata dapat rezeki juga untuk dapat latihan bahasa Inggris dari LPDP. Nah, ketika latihan persiapan bahasa dari LPDP gitu. Nah, bisa juga nih udah uni gunakan waktu persiapan tadi sambil persiapan bahasa juga sambil belajar persiapan untuk mendaftar kampus, atau misalnya sambil survei kampus, atau misalnya lihat-lihat batas pendaftarannya sampai kapan, seperti itu. Nah, kemudian untuk masa berlaku LOA ini adalah 6 bulan. Nah, misalnya ternyata ada juga yang misalnya kita udah dapat LOA, tapi ternyata LPDP-nya nggak lolos gitu. Gimana dengan LOA yang sudah ada? Pilihannya kalau jadi pilihannya cuma 2. Yang pertama udah uni bisa mengusahakan mungkin dengan biaya sendiri, atau daftar beasiswa lain misalnya, atau misalnya satu defer gitu ya, bisa memperpanjang saya kuliah tahun ini gitu. Dikasih waktu info kembali, mungkin udah uni juga udah baca ya gitu, udah tahu juga, udah bahwasannya kalau LPDP tahap 2 ini nantinya pembukaannya itu sampai tanggal 31 Juli ini. Nah, kemudian berarti udah uni yang udah gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk seleksi administrasinya itu di tanggal sampai 21 Agustus. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pengumuman gitu ya. Nanti di hasil substansinya itu sampai 27 November. Dan perkuliahan paling cepatnya adalah di Januari 2026. Kita lanjut. Nah, gimana sih langkah-langkah persiapan untuk mendapatkan LOA? Yang pertama, sebelum kita di waktu-waktu yang misalnya kita luangkan waktu gitu ya, sambil survei kampus yang kita tuju, terus yang pertama kita tentukan dulu universitas tujuan yang kita mau tuju. Terutama universitas tujuan yang memang ada di dalam daftar kampus LPDP. Kenapa? Karena satu ya, kita dapat privilege bahwasanya di LPDP itu kan biasanya ranking universitas yang masuk ke dalam daftar LPDP itu adalah universitas yang masuk ke kategori ada yang sampai 10 besar, universitas terbaik seperti itu. Jadi kalau saran dari Weni,
pilihlah universitas yang memang ada rankingnya seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan memudahkan Udami sendiri ketika kita ada di kampus kuliah di rankingnya bagus gitu. Kemudian kita cari informasi dari universitas tersebut, bagaimana prosedur pendaftarannya, kemudian persyaratannya apa aja, terus tenggat waktunya sampai kapan gitu. Kemudian kita lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, terutama motivation letter-nya gitu ya. Kemudian surat rekomendasi, misalnya kita cari dosen S1 kita, terus kita minta rekomendasi. Atau yang paling penting nih buat Uni, sertifikat bahasa, sama kalau di ITB itu ada sertifikat TPA. TPA-nya Bapenas gitu. Kalau menurut Weni yang paling agak sulit itu adalah di sertifikat bahasa, terutama bagi kita yang bukan lulusan dari bahasa Inggris seperti Uni. Karena contohnya di ITB sendiri, ya di ITB sendiri itu syarat, misalnya di ITB ya, itu syarat minimal TOEFL-nya adalah 475. Jadi selagi kalau kita belum memenuhi syarat itu, nanti akan ketolak sendiri ketika di administrasi gitu udah nih. Atau misalnya TPA di ITB itu syarat minimalnya adalah 475. Itu Bapenas gitu. Ternyata kita nggak lolos gitu pas TPA-nya. Jadi ini akan mempengaruhi juga nanti ke kelolosan kita di seleksi administrasi ke kampus yang kita tuju seperti itu. Nah, kemudian baru ketika semuanya terpenuhi, udah lengkap semua, ijazahnya udah keluar, nilai CV yang udah ada juga beberapa kampus yang minta CV kita seperti di UI misalnya. Nah, ketika ini sudah terkumpul semua, yang lain-lain masih ada gitu ya, misalnya beberapa universitas ada butuh yang lain, nanti kita penuhi juga sesuai persyaratan dari kampus. Tapi ini adalah yang biasa sering di persyaratan yang ada di kampus-kampus. Kemudian kita baru daftar universitasnya dan kita tunggu pengumumannya. Nah, selanjutnya adalah menentukan program studi dan kampus tujuan. Sedapatnya kita menyesuaikan program studi atau kampus tujuan itu sesuai dengan rencana kontribusi dan karir kita di masa depan. Misalnya nih di Weni gitu ya, mengapa memilih ITB? Karena nantinya ini akan membantu juga ketika diseleksi wawancara LPDP. Ketika misalnya Pak wawancara nanya, kenapa kamu memilih ITB? Terus kita bisa jawab, kalau Weni dulu jawabnya gini, saya memilih ITB, Pak. Kenapa saya memilih ITB? Karena ITB itu adalah universitas terbaik kedua di Indonesia saat itu, masuk ke ranking 2 gitu di Indonesia. Terus kenapa memilih program studi biologinya di ITB? Karena Weni sampaikan di sana bahwasannya tujuan penelitian saya ke sini, Pak, dan alat-alatnya itu tersedianya di sini seperti itu. Itulah kenapa saya memilihnya ITB. Terus sampaikan juga, sesuaikan juga dengan karir kita di masa depan. Kita mau jadi, misalnya nih, kita mau jadi dosen atau misalnya jadi dokter gitu. Kita misal bagian dokter mungkin lebih memilih UI karena kedokteran UI lebih bagus gitu. Kemudian kita pilih kampus dengan akreditasi A atau unggul dan yang termasuk ke dalam list daftar LPDP. Ini adalah daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Kalau yang pertama itu ada beasiswa dokter spesialis dan dokter spesialis. Di sini Uni ada 15 universitas ya. Ada pertama di sini ada UNER, UB, Undip, UGM, Hasanuddin, UI, UNPAD, dan lain-lain seperti itu ya. Lanjut untuk daftar yang ada tujuan beasiswa, yang ada beasiswa afirmasinya. Beasiswa afirmasi yang terbagi menjadi putra-putri Papua atau daerah afirmasi yang kategori afirmasi LPDP. Diam mereka ya. Kasih makan mulu dia yang mati nanti sakit perutnya. Makan. Ya, ada prasejahtera juga dan penyandang disabilitas. Nah, ini adalah daftar perguruan tingginya. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya Uni bisa baca jurusan-jurusannya di panduan LPDP. Di panduan itu lebih lengkap lagi. Kenapa sih kita sebenarnya tujuan kita menampilkan di sini hanya untuk memancing saja gitu agar mungkin Uni nanti bisa baca lebih lengkap di panduannya.
Kemudian untuk daftar beasiswa reguler, parsial, PNS, TNI, Polri, ini ada di sini. Ya, selanjutnya kita lanjut saja ke syarat dan dokumen untuk mendaftar kampus. Ini adalah tiga contoh saja gitu Dauni. Yang lain mungkin masih banyak gitu ya. IPB itu beda lagi, kemudian ITS beda lagi, atau misalnya mau ke UPI beda lagi seperti itu. Terutama Uni yang mungkin berada yang lulusan UNP ya pasti banyak tujuannya ke UPI seperti itu. Nah itu beda lagi. Nanti boleh dibaca-baca di websitenya di UPI seperti itu. Ini misalnya di kedokteran UI itu butuh CV, ijazah, transkrip nilai, IPK-nya di atas 3. Terus ada surat tanda registrasi, surat rekomendasi dari dosen, surat keterangan sehat. Ini kalau kita fokus ke dokterannya ya. Terus TOEFL minimalnya adalah 500. Kemudian selain TOEFL minimal juga kita bisa juga ambil yang ini lulus tes dari UI. TPA-nya di atas 500 atau TOEFL-nya nanti ketika di UI itu di atas 400. Atau misalnya kalau untuk yang kedokteran itu ada sertifikat pelatihan hiperkesnya. Nah, kedua misalnya di UGM. UGM ini agak berbeda sedikit dengan UI. Kalau UGM itu dia lebih menekankan pada tes awalnya gitu. Kalau di UI nanti ada di sebelah di slide selanjutnya gitu ya. Ada di UI itu ada SIMAK UI, kalau di UGM nanti ada PAPS UGM atau nanti ada juga ASEP UGM. Kalau PAPS UGM ini lebih ke TPA-nya yang diadakan oleh UGM itu sendiri. Kalau untuk soalnya gimana? Soalnya nanti disediakan sama UGM-nya mungkin agak berbeda sedikit dengan TPA pada umumnya seperti itu. Terus ya kalau UI ini UI, terus kalau UGM itu ada ijazah terakreditasi, transkrip nilai, sertifikat akreditasi prodi ketika di S1, kemudian bisa juga tes dari UGM ini kita gantikan dengan TPA Bapenas kalau Uni udah punya. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, kita bisa juga pakai TOEFL berhubung karena misalnya kita mau persiapan LPDP nih gitu. Kita punya TOEFL ITP, ya udah bisa kita gunakan. Kemudian ada surat rekomendasi, kemudian rencana topik penelitian dan ada surat izin atau tugas belajar juga misalnya kalau kita sudah bekerja. Kalau di ITB hampir sama, ada ijazah, transkrip nilai, bukti. Tapi di ITB ini ada melampirkan surat bukti asuransi juga, surat rekomendasi. Kemudian di ITB untuk syarat dokumen pendaftaran kampusnya ini kita harus punya yang tadi yang seperti yang Weni sampaikan, kita harus punya dulu sertifikat TPA Bappenas. Kalau di Weni dulu pakainya TPA Bappenas di atas dengan skor di atas 475 gitu. Terus ITP-nya di atas 475 juga. Lanjut, atau misalnya kalau kita TPA Bappenas mahal gitu. Misalnya kita mau ikut tes TPA Bappenas, ternyata harganya nggak kejangkau gitu ya. Bisa juga ada tes seperti TPA dari ITB-nya, atau tes bahasa Inggris juga, yang sejenis tapi dari ITB namanya LPT ITB. Kita lanjut untuk syarat dan dokumen untuk mendaftar kampus. Misalnya ini contohkan 3 aja ya. Kalau di UI hampir-hampir sama, ada pendaftaran, ikuti seleksi. Kemudian kalau di UI itu ada SIMAK UI, ada di SIMAK UI itu ada tes bahasa Inggrisnya juga. Kemudian ada di prodi nanti ada ujian tertulis, ada ujian wawancara. Terus masalahnya kalau misalnya kita mau jalur pendaftaran jalur riset untuk dapat LOA, maka tesnya hanya ada tes wawancara ataupun yang kedua itu ada presentasi pra proposal. Baru nanti dari kampus melakukan penerbitan LOA. Kalau di UGM sama aja gitu. Pertama kita daftar, kemudian nanti lulus dari syarat-syaratnya, PAPS UGM lulus, kemudian yang dari bahasa Inggrisnya tadi ESAP-nya lulus, cukup skornya bisa gitu ya, mencapai skor yang diinginkan sama kampus, baru nanti lolos dari universitasnya, baru ke tes prodi. Ada tes tertulis sama wawancara juga. Kemudian baru kita mengajukan LOA. Nah, kalau di ITB sama aja, yang pertama mendaftar, kemudian ikuti seleksi administrasinya,
terutama melampirkan sertifikat TOEFL kita, TPA Bappenasnya berapa, TPA Bappenasnya seperti itu, dan syarat-syarat yang lain seperti ijazah yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kalau lolos dari universitas, maka ikut ke seleksi kedua, yaitu di tes di prodi. Kalau di prodi itu, kalau di WENI dulu ada tes tertulisnya. Tertulisnya itu dalam bentuk tes bidang studi. Misalnya kalau dari biologi itu tes tentang biologi gitu. Tes-tes kita bisa baca-baca materi-materi biologi ketika kita D1 seperti itu. Kemudian ada wawancara. Nah, di wawancara kampus ini kelebihannya kalau misalnya kita lulus LPDP dulu baru kampus, ini juga menguntungkan untuk kita daftar ke kampus. Ketika misalnya ketika diwawancara, kamu nanti biayanya bagaimana gitu, kata wawancara dari kampus. Kita sampaikan bahwa Ibu, alhamdulillah saya sudah lolos LPDP. Jadi nanti ketika dengan saya Allah kasih rezeki lolos LPDP ini, nanti insya Allah mudah-mudahan nggak ada kendala lagi ketika untuk pembiayaan di kampus. Mudah-mudahan jadi studinya lebih lancar dengan pembiayaan yang sudah dijamin sama beasiswa yang saya peroleh seperti itu. Selanjutnya ada penerbitan LOE, kita daftar ulang dan lanjut kuliah. Hampir sama. Mungkin itu sedikit dari WENI gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum kesampaian, belum disampaikan, mungkin tambahannya nanti di sesi tanya jawab aja ya. Udah Uni. Sekian dari WENI, kurang maaf, WENI minta maaf, dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Uni Weni atas informasi dan pengalamannya ya, luar biasa ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan nih, ada yang mau ditanyakan, boleh ditahan dulu, dicatat dulu gitu, atau boleh di-drop via chat Zoom. Nah, nanti sesi tanya jawab kita gabung di akhir gitu. Jadi kita selesaikan dulu narasumbernya, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Uni Weni. Mungkin untuk sesi selanjutnya, pemateri selanjutnya atau narasumber selanjutnya kepada Uda Agung yang akan menjelaskan teknis atau strategi mendapatkan LOA khusus luar negeri. Kepada Uda Agung, dipersilakan Uda. Oke, baik. Terima kasih Uni Zulfa. Suara saya jelas kan ya? Jelas sudah. Oke, sebentar. Oke. Share screen-nya udah kelihatan, Uni Zulfa? Sudah Screen saya? terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin dari saya akan sharing sedikit terkait proses mendapatkan LOA dari universitas luar negeri. Mungkin sedikit perkenalan. Nama saya adalah Agung. Sekarang lagi ongoing di University of Melbourne, mengambil jurusan Master of Information Technology dengan spesialisasinya itu di bidang interaksi manusia dan komputer. Dan saya dari PK 251. Nah, untuk sharing session saya, mungkin ini 3 outline ya, 3 garis besarnya yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada study planning serta requirements-nya. Kemudian habis itu ada bagaimana cara kita nge-apply untuk jurusan yang ingin kita tuju. Kemudian sedikit menyinggung terkait visa. Mungkin perlu di-note karena saya studinya sekarang di Australia, beberapa hal yang saya sampaikan mungkin nanti cukup tailored ke experience saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin nge-apply di luar Australia itu bisa jadi ada perbedaan requirements, kebutuhannya mungkin berbeda. Ataupun teman-teman juga ingin mendaftar ke Australia tapi beda universitas. Itu juga bisa jadi ada perbedaan juga. Ataupun di
universitas yang sama seperti saya di Melbourne Uni, tetapi beda jurusan. Nah, itu mungkin beda lagi. Jadi yang saya akan sampaikan sekarang mungkin sharing session terkait experience saya dan beberapa garis besar, serta mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan, unique points yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi untuk hal-hal detailnya, sepertinya nanti perlu dicek ulang atau dicek secara berkala ke website atau source of truth universitas yang ingin teman-teman tuju. Karena biasanya bisa jadi ada perubahan update. Kalaupun saya sampaikan di sini, mungkin nanti di tahun depan ada perubahan requirements gitu. Oke, lanjut. Mungkin kita akan memulai dari di mana saya bisa memulai ya, atau di mana saya akan melanjutkan studi. Tadi juga udah disinggung sedikit sama Uniweni ya, bagaimana cara memilihnya. Kalau misalkan kita ingin memilih di luar negeri, mungkin kita bisa mempertanyakan kepada diri kita sendiri ataupun melakukan sedikit research terkait yang pertama adalah academic interest. Nah, kira-kira ketertarikan kita itu kepada apa? Dan kemudian apakah ada negara tertentu yang tergolong one of the leading countries dalam bidang tersebut? Contohnya mungkin terkait public policy, apakah ada negara tertentu yang merupakan leading di bidang itu, atau misalkan kayak IT sebaiknya di mana? Mungkin bisa dipecah lagi kalau IT ya, kayak let's say human computer interaction itu mungkin yang tertua itu ada di US gitu. Tapi nggak menutup mungkin di negara-negara lain juga ada yang bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah language comfort. Jadi teman-teman apakah nyaman untuk melanjutkan studi di English speaking countries atau prefer di negara lain gitu, yang non English speaking countries seperti Jepang atau Taiwan gitu. Dan yang terakhir adalah cultural fit. Apakah teman-teman merasa cocok dan bisa beradaptasi di negara yang ingin dituju? Ini mungkin 3 poin awal yang menjadi stepping stone pertama ya, ketika kita ingin memikirkan di mana akan melanjutkan studinya. Tuh. Dan ini akan berhubungan ke kampus di slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah evaluate your dream campus gitu. Ini nanti akan menjadi jawaban teman-teman juga sih sebenarnya ketika melakukan interview atau tes substansi ya. Yang pertama, apakah rankingnya bagus? Bagaimana rankingnya? Kemudian habis itu, does it offer the program that you want? Apakah memang ada program atau jurusan yang ingin teman-teman tuju? Kemudian habis itu yang ketiga, apakah climate kondisi cuacanya itu cukup nyaman, bisa teman-teman beradaptasi, dan bagaimana pengurusan visanya gitu. Kemudian yang empat itu terkait PhD mungkin ya, apakah supervisornya itu ada, dan mungkin untuk PhD nanti prosesnya bisa ditambahkan oleh Bu Diana. Kemudian yang terakhir, apakah universitas tersebut menawarkan kesempatan yang universitas lain tidak ada gitu. Seperti contohnya misalkan kayak internships atau misalkan placement, mungkin kita bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan tertentu sebagai magang ya. Kemudian apakah nanti ketika kita lulus kita mendapatkan Association International Membership gitu. Jadi itu merupakan hal yang penting 5 poin ini. Yang menjadi pertimbangan lain adalah mungkin durasi studinya juga. Contohnya untuk mengambil S2, master, apakah teman-teman cocok mengambil master yang durasi studinya itu 1 tahun, 1,5 tahun, ataupun 2 tahun. Mungkin teman-teman memiliki kondisi atau kebutuhan yang berbeda. Ada teman saya yang dia hanya bisa
mengambil masters yang 1 tahun, karena dia ada kondisi tertentu di mana itu berhubungan dengan karirnya gitu. Jadi dia tidak bisa mengambil masters yang lebih dari 1 tahun gitu. Ada yang memang menargetkan 2 tahun gitu untuk maximum experience ya. Ada yang menargetkan 2 tahun gitu. Kemudian habis itu apakah teman-teman mungkin yang mau lanjut S2 ke luar negeri ada rencana membawa keluarga, membawa anak ataupun istri, mungkin bisa menjadi pertimbangan juga bagaimana kondisi negara tujuan. Apakah cukup family friendly, apakah support services yang ditawarkan di area kampusnya untuk student yang membawa family gitu. Mungkin contohnya kalau misalkan di Australia, di beberapa area, di beberapa suburb ya, itu untuk yang memiliki bayi, itu ada regular check gratis dari perawat yang di sini gitu. Kemudian apakah ada mungkin anak ya yang sudah di atas 5 tahun yang mungkin bersekolah gitu, apakah harus dicarikan sekolahnya gitu. Nah, hal yang mau saya tambahkan lagi di luar ini adalah ketika kita menjelaskan nantinya waktu interview LPDP kenapa memilih universitas tersebut, jika teman-teman memilih PTUD, otomatis alasannya yang pertama semua universitas yang ada di list PTUD tersebut sudah pasti bagus karena mereka sudah menjadi universitas unggul dunia. Yang perlu teman-teman gali lagi adalah kenapa itu universitas yang tepat. Mungkin kembali lagi seperti kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh universitas itu yang tidak ditawarkan oleh universitas lain. Sebagai pembanding, karena saya bidangnya adalah di bidang interaksi manusia dan komputer, kalau di UCL di Inggris itu full 1 tahun kuliahnya. Nah, sementara kalau misalkan di Melbourne itu offer beberapa advanced standing di mana kita bisa ngambil 1 tahun, 1,5 tahun, ataupun 2 tahun. Nah, di salah satu pilihannya kita bisa melakukan internship gitu. Tapi memang ada requirements-nya ya. Terus habis itu kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan asosiasi internasional di bidang computer science nantinya. Dan menurut saya itu lebih worth it kalau misalkan saya pertimbangkan di UCL. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika memilih kampus dan tujuan studinya. Oke, kalau misalkan sudah terpilih, mungkin kita lanjut ke check your eligibility. Jadi ketika kita sudah kelihatan, sudah mulai terlihat kampus dan jurusan mana yang ingin kita tuju, pastikan juga kita eligible untuk mendaftar di situ. Ini beberapa poin aja yang mungkin teman-teman harus aware. Yang pertama itu academic requirements-nya seperti apa, berapa minimum GPA-nya, karena kalau di beberapa universitas itu pengalaman saya itu berbeda-beda. Malahan kalau di Melbourne Uni itu dia ada data khusus, kayak misalkan ketika lulusan dari perguruan tinggi negeri top di Indonesia, mungkin minimum GPA-nya itu akan lebih rendah sedikit gitu dibanding mungkin yang swasta. Kemudian habis itu cek di English requirements, pastikan IELTS score yang diminta itu sudah sesuai dengan minimum requirements-nya. Apakah itu bisa 6,5, 7, atau 7,5. Kemudian cek kalau misalkan ada additional requirements. Ini biasanya unik untuk jurusan-jurusan tertentu. Contohnya kalau di tahun 2022 dan 2023 ketika saya masih mencari tujuan jurusan dan universitas itu di Stanford, di design school-nya itu kalau kita ingin mendaftar graduate course-nya S2 itu diminta adanya work experience minimum 2 tahun
di bidang tersebut. Itu. Terus habis itu kalau misalkan di Melbourne Uni itu mereka meminta portfolio project yang udah pernah dikerjakan, kemudian dia meminta silabus terkait technical subject yang udah pernah diambil juga. Nah, ini biasanya sih berbeda-beda ya, berbeda-beda tiap jurusan berbeda, tiap universitas pun berbeda. Nah, itu perlu dicek di website masing-masing universitas dan faculty-nya. Oke. Nah, semisalkan eligible, mungkin kita akan lanjut untuk nge-apply atau mempersiapkan dokumen-dokumen di mana kita akan nge-apply di portal yang sudah tersedia pada masing-masing universitas. Ini sebenarnya adalah dokumen-dokumen yang mungkin cukup umum diminta. Tapi ini disclaimer, ini bukan dokumen fix ya yang bakal diminta. Tapi ini mungkin dokumen umum yang mungkin akan diminta universitas ke teman-teman. Yang pertama itu ada academic transcript, degree certificate, subjek silabus itu bisa jadi ya bisa jadi enggak tergantung universitasnya, portfolio juga sama, kemudian English test score, statement of purpose atau motivation letter. Ini juga sama, kalau di case saya waktu saya mendaftar ke University of Sydney itu diminta, tapi ketika saya mendaftar ke Melbourne Uni itu nggak diminta. Itu reference letters, CV or resume atau research proposal untuk PhD. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan lagi, silakan dicek terkait permintaan atau special request masing-masing di jurusan atau universitas yang ingin teman-teman tuju. Nah, kita lanjut bagaimana cara nge-apply. Setiap universitas itu ada portalnya, dan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman aware juga, persiapkan terkait deadline-nya dan processing time-nya. Karena setiap universitas itu berbeda-beda. Dan di dalam universitas tersebut, setiap fakultas pun bisa jadi berbeda-beda. Nah, contohnya mungkin case example dari yang saya alami ketika saya mendaftar di Monash. Jadi waktu saya ingin mendaftar LPDP, saya mendaftar ke beberapa uni di Australia untuk bisa mendapatkan LOA. Experience saya waktu mendaftar itu di Monash itu kalau nggak salah cukup cepat. Kemudian itu mungkin beberapa hari aja. Kemudian di Sydney Uni itu 2 minggu. Di Melbourne Uni yang cukup lama. Dan di sini cukup terkendala. Karena pendaftar di Master of IT itu sangat banyak peminatnya. Dan saya juga udah berkomunikasi dengan country manajernya. Dari country manajernya memang memberi statement kalau Master of Information Technology, Master of Information Systems, itu memang peminatnya itu sangat besar. Jadi processing application-nya itu baru akan dimulai 3 bulan sebelum intake. Nah, makanya akhirnya waktu saya mendaftar LPDP melalui jalur reguler gitu. Jadi mungkin ini bisa di keep in mind bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Oke, ini adalah contoh portal ketika kita melakukan pendaftaran. Cuman di sini contohnya ini adalah undergraduate study ya. Yang pasti untuk teman-teman yang ingin mendaftar pastikan itu adalah graduate course ya. Jadi S2 ataupun S3. Ini contoh aja. Tapi untuk pendaftaran seharusnya universitas masing-masing itu memiliki portalnya sendiri. Nah, ini dari saya mungkin mau menyampaikan sedikit perbandingan terkait unique document requirements di antara 2 universitas yang saya daftar. Ketika saya mendaftar di University of Sydney dengan jurusan Master of Design Strategy and Innovation, itu diminta expression of interest. Jadi di situ saya
menjelaskan kenapa saya tertarik untuk belajar di situ, jurusan itu, kemudian benefitnya seperti apa gitu. Sementara kalau misalkan di University of Melbourne dengan jurusan Master of Information Technology dan spesialisasi Human Computer Interaction, itu yang diminta adalah silabus terkait technical subject yang sudah pernah saya ambil. Karena sepertinya di University of Melbourne itu ada beberapa technical subject yang harus diambil juga. Dan di Unimelb itu juga diminta untuk melampirkan portfolio atau project history yang sudah pernah dikerjakan. Dan biasanya persyaratan-persyaratan yang unik ini dari universitas yang akan kita tuju mereka sudah memiliki template, jadi kita bisa mengisinya sesuai dengan template yang diberikan. Oke. Lanjut, misalkan kita udah apply dan menerima LOA, kita bisa cek apakah LOA yang kita terima itu conditional atau unconditional. Kalau conditional, sayangnya itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar LPDP yang memiliki LOA karena kita ada requirements tambahan yang harus kita fulfill untuk bisa dirubah menjadi unconditional. Tetapi kalau misalkan unconditional itu bisa digunakan untuk mendaftar LPDP. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya sedikit menyinggung terkait applying for a student visa. Nah, ini tahapannya adalah ketika mungkin teman-teman nanti sudah menjadi calon penerima beasiswa ya, sudah lulus dari passing grade yang ditetapkan ketika tes substansinya. Ini adalah general step aja, jadi mungkin di beberapa negara ada detail requirement yang sedikit berbeda. Nanti mungkin saya ada comparison-nya, contohnya. Tapi ini adalah garis besar tahapan yang dilakukan untuk pengurusan visa. Yang pertama adalah ketika kita nge-accept LOA-nya, kita akan mendapatkan COE, dan itu menjadi salah satu persyaratan. Kemudian kita juga harus ngecek visa requirements-nya, apa aja, dan prepare visa documents-nya. Nah, kita bisa apply online atau via embassy, tetapi kembali yang saya bilang tadi, ini tergantung negara yang teman-teman tuju. Kalau nggak salah ke Belanda, ke Netherlands, itu dari universitasnya yang membantu pengurusan visa. Kemudian medical check up pun if applicable. Kemudian teman-teman yang terakhir kalau misalkan semuanya udah submit, bisa menunggu terkait keputusan visanya. Nah, ini common visa documents, tetapi di luar ini bisa jadi nanti teman-teman diminta hal-hal yang lain gitu. Tergantung case teman-teman juga. Kalau misalkan seperti ada rencana membawa keluarga gitu, mungkin ada membawa anak-anak juga, mungkin dokumennya akan lebih banyak. Contoh-contohnya adalah seperti COE, passport, study intention atau personal statement. Kalau di Australia mungkin itu ada pengurusan HID, kemudian ada medical check up, ada letter of guarantee juga karena ini untuk financial statement-nya. Jadi ini biasanya dibantu oleh LPDP ketika teman-teman sudah menjadi calon penerima beasiswa. Kemudian ada visa application form, dan yang terakhir itu biometric appointment, itu if needed, jika dibutuhkan gitu. Nah, kemudian sedikit country specific notes yang ingin saya singgung karena berbeda-beda setiap negara tujuan. Kalau di Australia contohnya itu kita bisa apply via portalnya dan kita membutuhkan OSHC atau insurance. Kalau misalkan dari LPDP seharusnya itu nanti bisa diuruskan dengan LPDP. Kemudian yang terakhir itu ada Hub ID dan medical check up. Kalau di UK itu bahasanya terkait dokumen yang dibutuhkan adalah Confirmation of Acceptance for Studies, CAS letter, sama financial proof. Itu bisa juga financial proof-nya nanti bisa melalui statement dari LPDP juga kalau teman-teman sudah menjadi calon penerima beasiswa. Kemudian kalau Netherlands, Netherlands yang saya ketahui itu
biasanya dibantu oleh universitas terkait pengurusan visanya dan kemungkinan ada tes tuberkulosis jika dibutuhkan. Nah, in summary, ini adalah steps-nya. Mungkin ini terlihat seperti Gantt chart ya, tapi ini tidak representatif Gantt chart. Ini hanya untuk memvisualisasikan step-stepnya. Jadi teman-teman ketika ingin memilih jurusan ataupun universitas dan negara tujuan, bisa dimulai dari yang paling kiri dulu. Paling kiri atas itu choose the target country-nya apa, kemudian habis itu select eligible university and course, kira-kira jurusannya apa, universitasnya apa, prepare required documents, kira-kira yang dibutuhkan apa aja, dan yang diminta apa aja, kemudian submit untuk application-nya, kemudian yang terakhir adalah menerima offer letter, dan yang terakhir ini sorry ya, ini bukan submit university application, tapi apply untuk visa jika teman-teman sudah menerima COE dan sudah menjadi calon penerima beasiswa LPDP. Mungkin kurang lebih summary steps-nya ini, dan kenapa saya taruh choose target country di awal, karena beberapa dari kita mungkin akan sulit untuk menyesuaikan diri di negara-negara yang mungkin climate-nya itu dingin. Ya, itu bisa jadi menjadi suatu pertimbangan untuk teman-teman juga. Atau misalkan teman-teman merasa lebih nyaman untuk nge-explore universitasnya terlebih dahulu dan memikirkan country-nya di belakangan, itu juga nggak salah. Tapi kurang lebih step-stepnya seperti itu. Mungkin sekian sharing session dari saya. Saya kembalikan ke Uni Zulfa. Terima kasih Huda Agung atas informasi dan sharing-sharingnya ya. Informasi sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk teman-teman kembali diingatkan jika ada pertanyaan atau apa hal yang ingin ditanyakan, boleh di keep dulu pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan melalui fitur raise hand atau chat via Zoom. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kali ya, langsung saja ke pemateri yang selanjutnya, yaitu pemateri yang ketiga, Ibu Diana. Nah, Ibu Diana ini akan memberikan informasi dan sharing-sharingnya yang merupakan perwakilan dari Edlink Connect Padang. Nah, apa itu Edlink Connect Padang? Mungkin kita bisa langsung tanyakan langsung kepada Ibu Diana. Kepada Ibu Diana dipersilakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum Maaf, nyala oh ya. ya. Oke, Lanjut. baik. Ya, terima kasih Uni Zulfa. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Terdengar baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mata Garuda atas undangannya untuk berbagi informasi pada sesi kita pada sore hari ini. Seperti disampaikan Uni Zulfa tadi, mungkin saya langsung saja ke perkenalan ya dengan Edlink Connect Padang. Saya coba share dulu sebentar. Saya sudah bisa share screen ya. Oke, sudah bisa kelihatan screen saya. Sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Pada sore hari ini mungkin kita akan berbagi tentang bagaimana mendapatkan LOE dari universitas di luar negeri dan apa peran Edlink di dalamnya. Kalau bagaimana mendapatkan LOE-nya tadi sudah disampaikan oleh Huda Agung. Tapi apa peran Edlink di dalamnya untuk mendapatkan LOE ini mungkin sesuatu hal yang bisa saya bagi dengan teman-teman untuk mempermudah langkah teman-teman menggapai impiannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa. Baik, mungkin ini sedikit tentang perkenalan apa itu Edlink Connect Padang. Edlink Connect adalah konsultan pendidikan ke luar negeri yang sudah berdiri sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kita sudah membantu ribuan siswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
Kita memiliki 25 kantor di Indonesia, kemudian ada 1 kantor di Melbourne dan 1 kantor di Singapura. Kemudian kita mewakili berbagai institusi pendidikan di negara-negara seperti yang tertulis di sini. Nah, apa yang saya maksud dengan mewakili berbagai universitas di luar negeri adalah kita merupakan official representative dari universitas tersebut. Artinya, informasi yang kita berikan adalah informasi yang terpercaya yang kita dapatkan langsung dari universitas tersebut. Dan untuk di Kota Padang, kita satu-satunya official representatif dari berbagai universitas di luar negeri. Artinya satu-satunya education consultant untuk universitas dengan negara-negara tujuan yang bisa teman-teman baca di sini. Nah, kemudian ini kantor kita berlokasi di Jalan Aru Indah nomor 9 Lubuk Begalung Padang. Kalau Edling sendiri sudah berdiri semenjak 40 tahun yang lalu. Kalau di Padang kita sudah berdiri sejak tahun 2001. Jadi sudah 24 tahun kita membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, siapa saja yang ada di Edling? Saya sendiri adalah branch manager. Ini nama lengkap saya, Diana Citra Hasan, biasa dipanggil Ibu Diana. Kebetulan saya juga menyelesaikan studi S2, S3 saya dengan beasiswa dari universitas di luar negeri. Saya lulusan dari Monash University untuk S2 dan S3-nya. Monash University Australia dengan beasiswa. Jadi passion saya memang membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa agar merasakan bagaimana studi di luar negeri dengan beasiswa ya, sesuatu yang sangat mungkin diimpikan oleh banyak orang. Izin mohon maaf Ibu Diana, slide-nya Ya. belum berpindah Ibu, masih tetap di sama. Oh ya, di saya sih sudah berpindah ya, masih di pertama. Kalau di teman-teman yang lain bagaimana? Masih di yang pertama juga. Oh, kenapa Ya, ya? Kalau maksudnya. di saya yang saya share sudah slide yang ketiga. Mungkin di jaringan ya Ibu ya. Mungkin jaringan sepertinya ya. Tapi suara saya tidak putus-putus, bisa didengar? Bisa Ibu. Suara terdengar jelas. Jalan clear. Ya, Jelas, cuman ya nggak enak juga ya kalau tidak sesuai dengan slide-nya. Atau saya stop sharing lalu diulang lagi. Bentar ya, saya ulangi lagi. Nah, apakah slide-nya sudah berganti sekarang? Iya, sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, ini personil yang ada di Edling, ada saya, ada Pak Asril untuk promotion dan sosial media. Kemudian yang berikutnya, sebentar, oh, berarti saya sharing yang fotonya ini, sebentar. Oke, apakah bisa terlihat kalau begini? Bisa Ibu. Terlihat Ibu. Bisa ya? Iya. Oke, mungkin saya tidak usah ini saja supaya bisa cepat pertukarannya. Oke, nah sehari-harinya di kantor Edling yang bertugas ada education counselor Pardian Arif Nurhadi. Pardian juga hadir di Zoom ini sekarang dan sebagai agent yang memang atau education consultant yang memang mewakili universitas secara resmi, kita mendapatkan sertifikat seperti salah satu contohnya ini Pardian adalah sudah menyelesaikan training sebagai UK Agent and Counselor Training dan ini certification award-nya untuk Edling Connect.
Jadi advice yang kita berikan memang terpercaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh universitas tujuan. Nah, apa saja yang kita berikan? Tadi udah Uniweni, udah Agung sudah menyinggung tentang LOE ya, bagaimana mendapatkan LOE. Nah, sebenarnya disitulah peran kita terbesar untuk membantu teman-teman. Pertama, kita memberikan konsultasi gratis. Nah, apa yang tadi dikhawatirkan seperti disarankan Uda Agung, mungkin memilih target country, iklimnya seperti apa, atau hal-hal lain di luar akademik yang mungkin mempengaruhi keberhasilan studi teman-teman, itu bisa dikonsultasikan. Termasuk juga pilihan studi, universitasnya, persyaratannya, dan sebagainya. Karena seperti sudah dijelaskan Uda Agung tadi, setiap universitas itu memiliki eh, persyaratan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada pakem, tidak ada template bahwa kalau untuk S2 syaratnya ini, kalau untuk S3 syaratnya ini, karena masing-masing universitas, masing-masing program memiliki berbagai syarat-syarat yang berbeda. Kemudian setelah konsultasi gratis, mungkin teman-teman akan memutuskan untuk memilih universitas tujuan dan mendaftar. Nah, pendaftaran ini teman-teman tidak perlu repot sendiri. Ya, kadang-kadang kita motivasinya mendaftar beasiswa menjadi up and down karena banyak kendala, misalnya dokumen ini, dokumen itu yang rasanya kita tidak pasti. Nah, agar ada pendampingan, teman-teman bisa mempercayakan pengurusan LOE-nya ke Edlink Connect Padang. Jadi yang teman-teman berikan cukup dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tidak perlu harus langsung repot berurusan dengan universitas tujuan. Ya, kenapa? Karena itu tadi masing-masing akan berbeda-beda dan mungkin akan mendapat respon lama dari universitasnya sehingga akan menimbulkan keputusasaan, menurunkan motivasi, akhirnya ya udah deh saya nanti tahun depan lagi mendaftarnya gitu. Nah, itu tidak akan terjadi jika teman-teman memiliki pendampingan education counselor seperti Edlink Connect. Nah, kita memberikan informasi selengkap-lengkapnya sampai nanti teman-teman mendapatkan LOE-nya, Letter of Acceptance. Selain itu di Edlink kita juga ada layanan IELTS Simulation, ada IELTS Preparation, dan ada IELTS Test. Jadi artinya apa? Jika teman-teman ingin atau punya rencana untuk studi ke luar negeri, tapi belum memiliki time frame yang tepat, termasuk dengan ketersediaan nilai IELTS, kapan mendaftar, kapan kira-kira keluar LOE, kapan akan mendaftar LPDP-nya. Nah, itu bisa dibantu oleh Edlink perencanaan studinya, ya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance dari universitas tujuan setelah proses pendaftaran ini. Nah, tadi tentang student visa yang diceritakan oleh Uda Agung, itu kita juga membantu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot apply visa sendiri, memikirkan apalagi dokumennya, saya harus ke Jakarta, harus kemana, medical check-up-nya harus di mana, membayar asuransi kesehatan keluarga seperti apa. Nah, itu semuanya nanti akan dibantu oleh Edlink. Jadi tidak usah pusing gitu ya. Memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi beban pikiran teman-teman yang ingin mendaftar ke luar negeri. Nah, setelah teman-teman mendapatkan visa, kita juga akan memberikan pre-departure briefing. Karena keberangkatan ke luar negeri itu tidak gampang ya. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan sehingga perjalanannya mulus. Mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dibawa, tidak boleh masuk ke sebuah negara. Itu mungkin tidak semua kita aware. Nah, itu kita bantu sehingga apa yang teman-teman dapatkan pengalaman melanjutkan studi ke luar negeri memang enjoyable experience. Karena akan menjadi pengalaman buruk juga kalau kita ternyata tercekal di imigrasi karena kesalahan kita tidak memperhatikan apa-apa yang sebenarnya boleh masuk dan tidak boleh masuk. Nah, kita juga membantu pengaturan akomodasi jika diperlukan. Misalnya mencari tempat tinggal di negara tujuan, kemudian pengurusan penjemputan ke bandara. Kemudian kalau seandainya teman-teman sudah sampai di negara tujuan, masih ada lagi yang mau ditanyakan ke Edlink, feel free to contact us. Nah, sampai selesai, sampai berangkat studinya,
Sampai di sana masih ada yang ditanyakan, hubungan kita tidak terputus, masih tetap bisa berkonsultasi dengan EdLink Connect. Dan semua layanan ini, servis-servis yang kita berikan kepada teman-teman ini adalah gratis alias free of charge. Jadi teman-teman tidak perlu membayar apa-apa ke EdLink untuk mendapatkan bantuan pengurusan beasiswa ini, beasiswa LOA ini, ya. Nah, kemudian kita ini sedikit lagi tentang EdLink. Kita memiliki IELTS tutors juga yang membantu saya untuk mendapatkan membantu teman-teman mendapatkan skor IELTS yang diinginkan. Ini ada IELTS tutor kita. Ini kebetulan saya belum update ini. Ini sebenarnya overall skornya tutor kita yang Tiara ini sudah berubah ya. Speakingnya 9, listeningnya juga 9. Ratingnya jadi 8, jadi udah meningkat dari ini sebenarnya. Kemudian juga ada Nabila sebagai IELTS tutor, dan di Padang EdLink Connect telah membantu 2 generasi. Ya, jadi mungkin teman-teman ragu-ragu nih, percaya nggak kita nih sama EdLink? Nah, sejauh ini kita malah sudah membantu 2 generasi ya. Ini salah satu, ini contohnya ada Ibu Profesor Yeti Zainil dari UNP. Beliau dulu S3 di Deakin University dan pengurusan LOE-nya serta pengurusan segala macam studinya di luar negeri itu melalui EdLink. Dengan putri beliau juga ke universitas yang sama, kemudian melanjutkan dan juga memanfaatkan bantuan dari EdLink. Selanjutnya ada Ibu Siti Fatimah dari UNP juga, kebetulan S3 di Monash University Australia. Kemudian putri beliau Aziza Zufa juga melanjutkan ke S2 ke Monash University Australia, juga dengan beasiswa LPDP ini Aziza. Kalau Ibu Yeti dan Ibu Siti Fatimah ini dulu masih beasiswa Dikti namanya untuk dosen. Kemudian yang ketiga ya ini saya sendiri dan Uda Agung tadi ya. Saya juga ke Monash dibantu oleh EdLink. Uda Agung juga dibantu oleh EdLink untuk ke Melbourne Uni. Nah, ini sedikit profil student EdLink Connect Padang. Sebagian besar yang kita bantu itu adalah memang ke S2 ya. Kalau untuk beasiswa ini saya tampilkan yang beasiswa saja karena kita juga membantu siswa yang full fee paying student yang bayar sendiri untuk ke S1 ya, tapi ini datanya untuk yang S2 dan S3 saja. Jadi sebagian besar adalah untuk master degree, 45% untuk doctoral degree, tidak terlalu jauh bedanya ya. Dan kalau di Padang yang paling banyak dapat beasiswa itu perempuan, 70%-nya perempuan, lalu 30%-nya adalah laki-laki. Nah, kita mengadakan IELTS preparation, persiapan studi ke luar negeri, dan saat ini 33% dari student yang mengikuti persiapan IELTS EdLink Connect Padang itu berhasil lulus beasiswa LPDP pada tahun 2024. Ini untuk 33% ini untuk beasiswa LPDP ya. Masih ada yang mendapatkan beasiswa lain seperti beasiswa Max, beasiswa Australia Awards, dan beasiswa lainnya. Nah, ini contoh beberapa awardee yang kita bantu yang lolos pada beasiswa tahun 2024 kemarin. Ini yang batch kedua saja, yang batch sebelumnya juga sudah banyak ya. Nah, ini beberapa student yang sudah kita bantu LOE-nya. Ini ada, mungkin saya lihatkan kembali ya. Ada untuk S3 Pak Bayu Dwi Saputra, ada Ibu Delvi Wahyuni ke University of Western Australia. Kemudian ini sudah berangkat Ibu Elrisva ke Leeds University UK. Ibu Grahita masih belum berangkat, sedang menunggu. Kemudian Rahayu juga sedang menunggu keberangkatan. Pak Sandres ini sudah berangkat ke UK. Agung sekarang sudah berada di Melbourne dan tidak ke University of Sydney, tetapi pindah ke Melbourne University. Kemudian ada Alfatira saat ini juga di Melbourne, di Monash. Ada Dino Ondri dari Monash ke Monash University, ke University of Western Australia di sini, tapi kemudian juga pindah ke Monash. Kemudian ada Ariska ke UTS.
ada Sukma Sukriyana ke University of Queensland dan Umi Safira Ramadian ke University of Melbourne. Nah, itu yang dari tahun 2024 saja. Batch kedua, batch pertama masih ada tapi mungkin cukup yang ini saja kita tampilkan yang terakhir. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan LOE dengan bantuan EdLink Connect? Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman cukup menyiapkan dokumen saja. Dan dokumennya apa, itu bergantung sekali kepada tujuan teman-teman. Jadi di sini saya sebutkan bahwa different program in different university and different country require different documents. Ya, jadi setiap negara, setiap program studi berbeda dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Tapi dokumen umum memang seperti yang disebutkan oleh Uda Agung tadi ya. Misalnya, kalau master degree ke UK itu rata-rata hampir semuanya meminta motivation letter, tapi tidak semua universitas di Australia meminta motivation letter. Yang dibutuhkan hanyalah dokumen-dokumen akademik saja. Nah, motivation letter ini sangat sedikit yang meminta kalau untuk university di Australia. Kemudian ada beberapa program studi itu membutuhkan portfolio, seperti contohnya kalau di Master of Design untuk Design Innovation and Strategic Design di University of Sydney itu meminta portfolio teman-teman. Nah, itu harus disiapkan. Kadang-kadang ketika mengapply awal, teman-teman mungkin tidak aware, tidak diminta portfolionya kalau kita lihat di portalnya. Tapi begitu kita apply, itu akan ada komunikasi lanjutan. Nah, pengalaman beberapa teman yang waktu itu dia apply sendiri, ketika ada permintaan lanjutan dia tidak aware, dia merasa oh sudah oke ya. Nah, jadi dengan bantuan kita, dengan adanya pendampingan kita membantu mengingatkan apa-apa yang harus ditambahkan lagi. Kemudian kadang-kadang additional dokumen ini juga dibutuhkan karena background studi kita dan program yang kita apply. Jadi contohnya seperti Uda Agung tadi, untuk Master of Information Technology di Sydney Uni diminta RPS mata kuliah di Indonesia S1-nya yang merupakan technical subject dan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, beruntung ya untuk universitasnya gampang dimintain RPS mata kuliah tersebut. Bisa kita lihat di website universitas S1-nya dan bisa kita kirimkan segera ke universitas tujuan. Kalau tidak itu LOE tidak akan keluar-keluar, akan tertahan di situ. Nah, kalau teman-teman mendaftar sendiri ini yang sering menjadi kendala kenapa LOE-nya belum keluar-keluar ya. Lalu standar dokumen ya ini ya untuk S2 akademik transkrip, lalu ijazah S1, CV, ada paspor atau KTP. Kalau teman-teman belum punya paspor bisa memakai KTP, tapi kalau sudah punya paspor kita anjurkan langsung aplikasinya memakai paspor ya, karena nanti juga akan dikaitkan dengan aplikasi visa dan sebagainya. Lalu nilai IELTS tentu yang memenuhi syarat dan ada motivation letter. Nah, IELTS ini juga teman-teman harus perhatikan. Sekarang ini kan ada IELTS One Skill Retake ya. Artinya listening, reading, writing, speaking itu kan minimum 6,0 kalau untuk studi ke luar negeri. Dan overall minimal 6,5 ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang IELTS-nya itu overall-nya sudah memenuhi 7 bahkan. Tetapi ada satu skill yang mungkin di bawah 6, misalnya 5,5. Itu sekarang terbuka kesempatan untuk one skill retake, bisa diulang satu mata ujian itu saja sebelum 60 hari dari tes yang pertama. Akan tetapi, teman-teman harus ingat bahwa itu hanya berlaku di universitas tertentu. Jadi sebelum sebelum mengulang tes yang satu itu one skill retake, silakan teman-teman bertanya dulu ke kita, pastikan dulu apakah universitas tujuannya menerima one skill retake. Karena tidak semua universitas menerima IELTS dengan one skill retake, ya. Kemudian motivation letter pada umumnya ini dibutuhkan untuk yang akan melanjutkan ke UK. Nah, kalau untuk
master. Master itu kan ada dua ya, ada dua jenis, ada master coursework, ada by research. Kalau yang barusan saya sebutkan itu adalah master yang coursework. Kalau by research masuknya hampir sama dengan syarat-syarat untuk mengambil PhD. Yang pertama tentu akademik transkrip untuk S1 dan S2, kemudian sertifikatnya atau ijazahnya S1 dan S2 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini yang terpenting teman-teman untuk S3 atau Master by Research adalah approval dari supervisor. Nah, banyak kandidat-kandidat S3 yang bertanya ke saya, Bu, apakah kita bisa dibantu untuk mencarikan supervisor di universitas tujuan? Nah, mohon maaf sekali ini saya terpaksa jawab tidak kalau untuk ini. Kenapa? Karena untuk mendapatkan supervisor itu teman-teman dianjurkan untuk berkomunikasi langsung ke calon supervisornya. Karena nanti supervisor akan menanyakan segala sesuatu tentang risetnya setelah teman-teman melampirkan riset proposalnya. Nah, tentu itu tidak akan bisa kita jawab. Edling tentu tidak akan bisa menjawab itu. Yang bisa menjawab tentang riset teman-teman adalah teman-teman sendiri langsung. Nanti supervisor juga biasanya mengaturkan meeting, Zoom meeting untuk bertanya lebih lanjut tentang supervisornya dengan teman-teman. Nah, setelah mendapatkan approval dari supervisor, barulah teman-teman bisa memberikan dokumennya ke saya untuk kita proses ke admission office untuk mendapatkan LOE-nya. Nah, IELTS juga sebagai syaratnya dan riset proposal. Dan untuk PhD itu mutlak butuh referee details. Referee details adalah pemberi rekomendasi. Belum dibutuhkan surat rekomendasi bunyinya seperti apa, itu belum. Yang dibutuhkan hanya detailsnya saja. Nanti detail ini akan kita inputkan di aplikasi teman-teman. Dan begitu kita submit aplikasinya, akan terkirim ke si supervisornya. Referee-nya. Nah, referee-nya akan memberikan rekomendasi dan mensubmit, barulah aplikasi teman-teman dianggap lengkap. Jadi sepanjang referee-nya belum memasukkan, itu tidak akan lengkap aplikasinya dan belum bisa proses ke tahap selanjutnya. Nah, untuk PhD ini itu memang sangat bervariasi cara masuknya ya. Ada yang meminta sample of writing dari teman-teman selain dari dokumen yang sudah standar tadi. Ada yang meminta master tesisnya, ada yang minta contoh publikasinya. Itu sangat bervariasi setiap jurusan, setiap universitas dan setiap negara. Ya, saya ada case ya di mana kandidatnya diminta tesis S2-nya. Tapi yang bersangkutan ternyata tesis S2-nya tidak ada dokumennya, sehingga nanti akhirnya dia beralih ke master, PhD-nya tidak menjadi by research tetapi by coursework. Ya, jadi ada juga PhD yang coursework. Nah, selanjutnya ini tadi ya, ada lagi beberapa universitas yang meminta expression of interest sebelum mendapatkan invitation to apply. Nah, universitas mana saja itu banyak sistemnya yang seperti itu, tapi ada yang langsung ke aplikasi. Nah, karena itu saya sarankan teman-teman untuk bertanya kepada ya seperti lembaga seperti kita karena sudah menghandle banyak aplikasi. Kalau misalnya teman-teman bertanya ke salah satu orang, mungkin temannya ya, belum tentu prosesnya akan sama. Apalagi kalau negara tujuan dan program studi berbeda. Kemudian juga kalau tahunnya berbeda, meskipun negara sama, universitas sama, program studi sama, bisa jadi tahun ini sudah tidak seperti ketika teman-teman meng-apply dulu, sehingga tidak bisa sepenuhnya rely on apa yang teman-teman dengarkan dari temannya sendiri, gitu ya. Jadi singkatnya, proses dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan LOE di universitas itu bervariasi untuk setiap program, institusi, dan negara. Jadi never rely on satu pengalaman saja karena itu akan berbeda. Satu lagi yang sangat penting adalah siapkanlah waktu yang cukup, terutama untuk IELTS preparation-nya, untuk tes IELTS-nya. Dan ketika dokumen sudah lengkap, teman-teman jangan berharap LOE itu instan.
ya, ada waktu prosesnya. Memang ada universitas yang agak cepat, terutama untuk master by coursework, tetapi ada yang memang membutuhkan banyak waktu, sehingga tidak bisa terburu-buru. Memang mendaftar ke luar negeri untuk mendapatkan LOE, mendapatkan beasiswa itu harus well planned. Saya rasa demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Uni Zulfa. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Diana atas informasinya yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Kadang kita ragu gitu mau ke luar negeri, tapi kayak mungkin ada yang takut atau belum pernah ke luar negeri, belum punya pengalaman. Nah, di sini Edlink bisa menjadi solusi, ya gitu ya Bu ya. Nah, dari penyampaian 3 materi kita tadi, dari tahap apa itu LOA, gimana mendapatkan LOE di dalam negeri dan luar negeri, kemudian ada lembaga juga ini yang bisa membantu untuk proses mendapatkan LOA. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan open mic, atau bisa juga eh, via chat Zoom, seperti itu. Apapun itu, boleh didiskusikan atau seperti apanya. Nah, boleh juga kalau seandainya ingin bertanya spesifik ke salah satu narasumber, boleh dibilang, atau untuk umum atau secara keseluruhan juga diperbolehkan seperti itu. Luar biasa ya informasi yang diberikan oleh narasumber kita. Jadi semakin siap nih mau lanjut S2 maupun S3 dalam maupun luar negeri. Oke, sudah adakah pertanyaan atau seperti apa? Nah, sembari bertanya mungkin boleh dari saya dulu ya, ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa dijawab oleh Uda Agung atau Uni Weni. Gini, kita kan misalkan nih, kita mau daftar S2 atau S3 baik dalam negeri atau luar negeri. Jalur LOA, jadi kita cari LOA dulu, baru daftar beasiswa LPDP-nya seperti itu ya. Nah, nanti ketika kita misalkan lulus LPDP dan juga udah dapat LOA-nya, gimana sih tips menyambungkan dua komponen ini gitu. Jadi saling komunikasi dianya, kita kuliah di tempat yang udah kita dapat LOA dengan pembiayaan dari LPDP. Nah, apa sih yang harus kita kerjakan seperti itu? Mungkin bisa Uni Weni atau Uda Agung terlebih dahulu menjawab. Siapa dulu boleh? Oke. Eh, Uni ini mau duluan atau saya? Silakan dari Dagung. Oke. Nah, tadi berarti ketika kita mendaftar dan sudah memiliki LOE ya, Uni Zulfa ya. Nah, ketika kita sudah memiliki LOE dan mendaftar LPDP, mungkin teman-teman bisa memastikan ketika melakukan pendaftaran di awal itu sudah memilih jalur yang memiliki LOE. Karena di situ nanti teman-teman akan diminta untuk input detail LOE yang teman-teman miliki. Nah, sekiranya nanti teman-teman diterima sebagai calon penerima beasiswa, itu otomatis sudah terhitung tujuan studi teman-teman ke universitas yang tertera di LOE-nya. Jadi itu sudah langsung terhubung terkait pembiayaan dan segala macamnya. Sekiranya kalau misalkan teman-teman ada rencana perubahan universitas dengan kasus teman-teman sudah memiliki LOE dan sudah terdaftar skemanya, kalau misalkan teman-teman itu sebagai calon penerima beasiswa di Universitas X itu, dan teman-teman pengen mengganti ke Universitas Z. Nah, itu teman-teman harus mengajukan permohonan perpindahan prodi dan universitas ke pihak LPDP-nya. Kebetulan itu yang terjadi pada saya sendiri. Jadi saya merupakan pendaftar LPDP di batch kedua tahun kemarin yang awalnya menuju ke Sydney University. Kemudian setelah saya selesai tes substansi, itu LOE dari Melbourne Uni-nya baru keluar. Nah, dan ketika sudah diumumkan hasil substansinya,
dan saya masuk sebagai calon penerima beasiswa, itu saya mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian prodi atau universitas. Mungkin kurang lebih proses yang saya alami seperti itu di Zulfa. Siap, terima kasih banyak Uda Agung. Mungkin dari ini. Tapi kalau untuk luar negeri, estimasi waktu nih dah dari proses mendaftar sampai dapat LOA itu kira-kira butuh berapa lama dah? Untuk luar negeri itu bervariasi Uni Zulfa. Tergantung jurusan dan universitasnya. Kalau pengalaman saya kayak waktu saya mendaftar di Sydney University itu dalam waktu kurang 2 minggu itu bisa langsung saya terima, langsung diterbitkan LOE-nya. Tapi kalau di Melbourne Uni khususnya di uh, jurusan Master of IT itu cukup lama. Jadi karena intake-nya itu di bulan Juli, mungkin baru akan keluar itu beberapa mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum intake. Nah, ketika case-nya saya daftar di tahun kemarin itu di awal sebelum pendaftaran LPDP dengan keinginan intake di tahun 2025 ini, kalau dihitung-hitung itu proses terbitnya LOE dari Melbourne Uni bisa kurang lebih mungkin 4 sampai 5 bulan. Jadi mungkin itu hal yang perlu teman-teman pertimbangkan juga ketika melakukan pendaftaran. Oke, siap. Terima kasih banyak Uda Agung jawabannya. Mungkin selanjutnya untuk Kuniweni, ada yang disampaikan? Silahkan. Kalau dari Weni, biasanya kalau untuk universitas dalam negeri itu nih apa gimana cara mengaksesikannya? Misalnya kalau dulu Weni kan lulusnya LPDP duluan. Iya, dulu Weni lulusnya kan LPDP duluan, baru dari LOA. Nah, jadi waktu itu ketika LPDP-nya sudah lolos, maka dapatlah LOG dari LPDP-nya. Nah, LOG inilah nanti yang akan dilampirkan juga ke pendaftaran ke ITB-nya. Jadi dengan adanya LOG yang sudah ada dari LPDP, itu membantu sekali untuk kelolosan dari kampusnya sendiri gitu. Oke, siap. Terima kasih Uniweni atas jawabannya. Kemudian begitu ya teman-teman ya. Kalau dari gimana teknis apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan LOA, udah lulus LPDP, apa sih yang tahap selanjutnya bisa kita diskusikan nantinya. Oke, mungkin di ruang chat ada beberapa yang sudah menyampaikan pertanyaan. Itu yang pertama dari Uniwidia. Pertanyaannya untuk ke Ibu Diana ini ya. Apakah untuk IELTS berbayar, Bu? Dan apakah kita bisa mendapatkan brosurnya? Nah, mungkin dilengkapi pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih Bu Diana kita bisa mendapatkan layanan yang atau mengakses layanan dari Edlink ini? Apa sih tahap-tahap yang harus dilakukan? Silakan Ibu Diana. Oke, terima kasih Uni Zulfa. Ya, saya akan jawab pertanyaan Uni Wia ya, Widya atau Wia, Wia ya di sini. Iya, iya benar-benar. Ya, oke. Ya, untuk IELTS-nya itu memang berbayar ya kalau untuk IELTS preparation kelasnya. Tapi untuk teman-teman pada hari ini mungkin yang memberikan pertanyaan, saya akan berikan voucher free IELTS simulation. Biasanya itu bernilai Rp100.000 untuk teman-teman yang ingin mencoba tes IELTS-nya di Edlink. Nanti silakan mungkin menghubungi panitia saja ya. Panitia bisa memberikan namanya ke saya untuk free IELTS-nya. Nanti brosurnya bisa saya kirimkan belakangan ke panitia mungkin ya, atau bagaimana mekanismenya nanti bisa kita atur. Nah, kalau Uni Zulfa tadi melengkapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita bisa mengakses layanan Edlink yang tadi free consultation, free pengurusan LOE, free pengurusan visa, dan sebagainya. Itu teman-teman tinggal menghubungi kita. Bisa lewat WhatsApp kita yang selalu aktif,
Bisa saya atau Pardian ya, atau bisa juga melalui IG kita, Edlink Connect Padang. Nah, nanti kita bisa berhubungan atau datang langsung ke kantor Edlink Connect Padang di Jalan Aru Indah nomor 9 Lubuk Begalung. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Diana. Begitu ya Uniwia ya. Gimana caranya kita Els? Boleh disampaikan kontaknya nanti disampaikan kita lanjutkan ke Ibu Diana-nya seperti itu. Terus informasinya juga bisa kita lihat di Instagramnya atau bisa mungkin kalau di uni yang ada di Kota Padang boleh datang ke lokasinya langsung seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan dari Kak Chandra untuk Ibu Diana. Pertanyaannya, kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan sampai keluarnya LOA setelah semua dokumen lengkap dan submit? Dan Oke. bertanya juga sekalian untuk visanya, lama waktu visanya seperti itu. Oke. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Uda Chandra ya. Untuk LOE, kalau untuk master degree, untuk beberapa jurusan yang tidak terlalu padat, seperti Master of IT di Melbourne Uni, itu bisa kita proses aplikasinya, dokumennya, jika dokumennya sudah lengkap, itu minimal ya, paling cepat itu bisa sekitar 2 atau 3 minggu. Kemudian kalau bisa juga, kalau seandainya aplikasi sedang sibuk, itu bisa sampai sekitar 2 bulanan juga. Tapi kalau untuk PhD itu bisa lebih lama karena banyak proses atau tahapan yang kita lalui sampai terbitnya LOE, seperti ada pertemuan dengan supervisor sesudah riset proposal di submit, lalu kemudian dari fakultas dari supervisor ke research degree-nya, lalu sesudah itu masih ada lagi meeting-meeting yang dibutuhkan untuk bisa dinyatakan seorang calon mahasiswa bisa diterima di program studi tersebut. Nah, itu bisa makan waktu bulanan kalau untuk PhD ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan bahwa waktu itu hal yang sangat berharga karena tidak mungkin kita bisa menyintas waktu secepat-cepatnya ya. Kalau yang S1 memang bisa agak cepat ya karena beasiswa Garuda kemarin itu kita bisa speed up prosesnya. Memang dalam hal-hal tertentu, ini salah satunya kita bisa speed up proses aplikasi jika memang dibutuhkan. Tetapi itu tidak semua aplikasi ya. Nah, itu sedikit bantuan yang bisa kita berikan ke teman-teman kalau LOA-nya lama, kita bisa approach universitasnya, tetapi itu tidak untuk semua. Dalam case-case tertentu itu bisa. Ya, kemudian untuk visa keluarga, bagaimana berapa lama juga visa keluarnya. Nah, kalau visa student untuk ke berbagai negara itu berbeda-beda. Saya contohkan saja misalnya ke Australia, ada beberapa mungkin ya sebagian besar ya mahasiswa yang dengan sponsor negaranya seperti LPDP itu visanya auto granted malahan. Baru kita submit langsung keluar itu. Tapi ada beberapa yang makan waktu sekitar 2 atau 3 minggu. Nah, visa keluarga juga bisa kita bantu. Apa yang bisa membuat visa tidak di-approve? Ini satu lagi pertanyaan yang ada di chat ya. Nah, yang membuat visa tidak di-approve itu biasanya kalau dokumen-dokumen kita mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Mungkin kita menyatakan bahwa ini di aplikasinya adalah aplikan beasiswa LPDP, tapi LOG-nya tidak diupload misalnya, jadi tidak ada garansi letternya. Kemudian juga mungkin kondisi kesehatan ya, kondisi kesehatan teman-teman yang ada yang dengan riwayat sakit tertentu yang mungkin tidak memungkinkan untuk diberikan visa student. Nah, itu mungkin beberapa hal. Tapi sepanjang teman-teman ini merupakan scholars yang disponsori oleh negara dan sponsornya jelas, tujuan studinya jelas, artinya genuine untuk menjadi student itu sebenarnya tidak banyak alasan untuk visanya bisa ditolak gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Diana atas penjelasannya. Seperti itu ya, udah Chandra ya. Gimana? Ada pertanyaan atau cukup? Intinya kalau untuk
LOA ataupun visa itu relatif gitu ya Bu ya, nggak bisa yang dipakem 1 minggu selesai, nggak kayak gitu juga ya, tergantung situasi Ya, dan kondisi masing-masing. Jadi sangat-sangat betul. dibutuhkan perencanaan, jangan mepet-mepet seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Ini ada lanjutan dari Yuda Chandra, tanya Bu, bagi yang ada istri atau suami aja atau dengan yang ada anak, baiknya gimana Bu? Bawanya kapan di awal atau di tengah seperti itu? Oke. Baik, terima kasih. Kalau saya menyarankan untuk membawa keluarga, mungkin eh, lebih baik eh, di tengah ya. Mungkin tidak harus persis di tengah masa studi, tapi ketika keberangkatan awal sih saya menyarankan studentnya untuk berangkat sendirian terlebih dahulu. Kenapa? Karena proses settlement di negara tujuan itu cukup ribet ya. Artinya, apalagi kalau kita belum pernah tinggal di negara tersebut. Kalau misalnya pada awal kita sudah direpotkan dengan urusan-urusan non-akademis, misalnya seperti mencari tempat tinggal untuk keluarga kan lebih sulit daripada mencari tempat tinggal untuk single ya. Kemudian jika anak sudah usia sekolah, kita juga harus mendaftarkan ke sekolah. Memang sebelum berangkat, Edling juga sudah membantu pendaftaran mungkin ke sekolah anak ya, untuk ke negara tertentu. Tetapi jelas ini akan membuat kita sedikit kerepotan di awal. Belum lagi adaptasi dengan cuaca, budaya yang berbeda, sistem yang berbeda. Kemudian juga untuk pasangan ya, mungkin spouse kita juga merasa pada tahapan awal itu mungkin banyak kendala, belum betah, susah beradaptasi dan sebagainya. Sehingga takutnya nanti akan mempengaruhi keberhasilan akademis kita. Jadi kalau saya menyarankan, mungkin teman-teman bisa berangkat di awal duluan, lalu keluarga bisa menyusul 1 atau 2 bulan kemudian ketika teman-teman sudah settle, sudah dapat tempat tinggal untuk keluarga, sudah memahami sistem di negara tersebut, bagaimana kendaraan umum, fasilitas publik, dan sebagainya. Nah, itulah saatnya keluarga didatangkan sehingga mereka juga happy ketika datang kita sudah tahu semuanya gitu. Sip. Begitu ya, udah Chandra. Sarannya lebih diutamakan kitanya dulu berangkat, baru nih keluarga ikut menyusul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya emang pengen dari awal barengan kayak gitu. Tapi siap dengan resiko dan tantangannya seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Ini sepertinya masih ada lanjutan pertanyaan untuk visa Iya, keluarga. ya ada lanjutan pertanyaan dari Uda Chandra ya. Terus kalau biaya visa keluarga untuk satu istri dan anak kira-kira berapa Bu? Nah, mau nabung dulu atau ada cerita gimana teman-teman sukses dengan biaya seperti itu? Oke. Baik, nah begini, yang mungkin akan sedikit memberatkan kalau untuk membawa keluarga adalah biaya untuk asuransi kesehatan ya, atau kita kenal dengan OSHC kalau di Australia, Overseas Student Health Cover. Karena biaya asuransi kesehatan itu merupakan salah satu syarat untuk mengeluarkan visa ya, untuk mendapatkan visa. Dan itu biayanya lumayan mahal karena harus dibayar sampai masa studi kita selesai. Jadi harus bertahun-tahun ya. Kalau untuk S2 2 tahun, kalau untuk PhD tentu 4 tahun harus membayar OSHC ini. Kalau OSHC teman-teman sendiri kan sudah di-cover oleh LPDP melalui LOG-nya. Jadi teman-teman tidak perlu bayar. Tapi kalau untuk keluarga itu memang cukup banyak ya. Untuk satu istri dan satu anak, kalau untuk ke Australia misalnya untuk 2 tahun itu sekitar 100 jutaan lebih. Nah, apalagi kalau 4 tahun untuk PhD ya, mungkin lebih banyak lagi. Nah, makanya saya tadi menyarankan agar teman-teman berangkatnya tidak serta-merta dengan keluarga pada tahap awal. Karena kalau teman-teman sendirian itu masih bisa mempersiapkan bukti keuangan atau keuangan yang dibutuhkan untuk membiayai asuransi istri dan anak. Ya, saya yakin mungkin pasti nanti bisa saving lah ya dari living allowance yang diberikan. Kalau kita hidup sendiri mungkin belum akan
terpakai banyak. Nah, untuk beberapa bulan ke depan mudah-mudahan itu bisa mengcover untuk biaya insurance atau asuransi kesehatan untuk istri dan anak. Jadi lebih aman dari segi persiapan kita untuk memulai kuliah, juga lebih aman dari kesiapan finansial kita. Saya rasa begitu. Ya, seperti itu ya, udah Chandra ya. Gambarannya. Nah, nanti bisa disususkan lebih lanjut ke adlinknya atau boleh juga nanti menghubungi teman-teman atau award yang udah duluan nyampe di sana. Jadi diskusi gimana bagusnya, boleh silakan dilanjutkan. Kemudian ini masih ada satu pertanyaan dari Udayogi Harmaidi. Izin Bu Diana cukup jelas informasinya. Nah, izin mau bertanya, jika ingin mau mempersiapkan khusus untuk IELTS, cuma terbatas karena jarak, karena tinggal di pesisir selatan, yang notabene cukup jauh dari Padang. Bagaimana dengan gambaran kelas yang tersedia dan bagaimana saran dari Ibu? Dan kalau bisa memungkinkan, bisa share CP-nya Ibu. Makasih. Oke. Baik, terima kasih. Udah Chandra, mungkin tadi jawaban saya sudah bisa menjawab kira-kira ya. Eh, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ke Udayogi. Nah, kalau untuk pesisir selatan ada beberapa alternatif yang mungkin bisa diambil oleh Udayogi. Pertama, kita memiliki kelas weekend yang diselenggarakan hanya hari Sabtu saja, langsung 2 kali pertemuan. Biasanya normalnya kelas weekdays itu kan 2 kali pertemuan di weekdays, mungkin Selasa dan Kamis, lalu Rabu dan Jumat misalnya. Tapi rata-rata teman-teman yang dari luar kota mengambil kelas yang di weekend. Nah, di weekend itu hanya 1 kali saja datang ke Padang, jadi 2 kali pertemuannya di cover di hari Sabtu itu. Itu alternatif yang pertama. Dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman yang tidak terlalu jauh ya. Ada yang dari Solo, lalu dari mana? Ada yang dari Solo, bahkan ada yang dari Payakumbuh juga yang ambil kelas weekend ini. Nah, alternatif kedua untuk Udayogi bisa mengikuti kelasnya online. Nah, untuk kelas online ini nanti bisa diatur dengan kontak person kita. Saya bisa share di sini nomor kontak personnya di WA, di chat ini. Eh, Bisa mengontak Pardian. Pardian juga hadir di sini dan mendengarkan ya. Sudah saya tuliskan di situ. Bisa juga melalui DM Instagram kita. IG kita adalah @link_connect Padang. Kalau berkenan silahkan di follow. Kemudian bisa juga kalau mau ke saya langsung bisa ke 0812 661 2730. Sudah saya tuliskan untuk teman-teman yang ingin menghubungi kita langsung. Oke, demikian. Udah Yogi, Uni Zulfa. Ya begitu ya udah Yogi ya. Gimana sudah terjawab? Jadi ada dua tawaran. Yang pertama ada kelas weekend dan ada juga kelas online. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut bisa dihubungi siapa yang sudah di-share Ibu Diana di chat. Ada nomor telepon langsung dan ada IG-nya @link_connect Padang. Seperti itu dari ini ada pertanyaan lanjutan dari Uda Chandra ya, Ibu Diana ya, yang menanyakan kira-kira berapa lama waktu les untuk mendapatkan IELTS 6,5 dan 7 Bu, jika TOEFL dia sekarang itu di 500. Oke, nah bagus sekali ya pertanyaan Uda Chandra. Ini banyak yang ditanyakan teman-teman yang mau mengambil kelas IELTS juga. Nah, kalau IELTS TOEFL-nya sudah di 500, saya rasa tuh tidak akan butuh waktu terlalu lama ya. Kalau kalau paket kita selama 2,5 sampai 3 bulan untuk masa belajarnya. Kemudian yang sangat nanti teman-teman perlukan sekali adalah selain belajar di kelas yang 2,5 bulan, 2,5 sampai 3 bulan itu, teman-teman harus banyak berlatih. Nah, salah satu bedanya IELTS preparation kita mungkin kita memiliki website khusus untuk students yang bisa diakses free oleh student-student kita, namanya ieltsbydiana.com. Nah, di sana banyak sekali soal-soal yang memang tingkat kesulitannya persis seperti IELTS yang sebenarnya yang bisa teman-teman kerjakan untuk meningkatkan skillnya.
Untuk listening dan reading itu nanti akan langsung keluar skornya begitu teman-teman submit jawabannya. Tapi kalau untuk writing dan speaking itu perlu saya nilai dulu untuk memberikan skornya. Tapi itu bisa dilakukan tetap melalui website ieltsbydiana.com yang kita miliki di IELTS preparation class kita. Tapi sekali lagi udah Chandra, waktunya juga tidak pakem ya, tergantung seberapa seriusnya dan seberapa rajinnya teman-teman berlatih. Ada teman-teman yang saya maklum karena kesibukan, karena bekerja, akhirnya tidak sempat latihan, meskipun hadir di kelas rajin, tetapi latihannya kurang, itu juga nanti berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya meningkatnya skornya. Tapi sepanjang banyak berlatih, insya Allah usaha kita akan membuahkan hasil. Demikian udah Chandra. Begitu ya udah Chandra ya. Ada tanggapan atau gimana? Dan ini mohon maaf juga untuk teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan. Mungkin yakin kali ya banyak kali pertanyaan baik untuk Ibu Diana, untuk Uniweni atau Uda Agung untuk sharing-sharing pengalamannya. Kita ini keterbatasan waktu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjutnya kita bisa langsung udah Uni tanyakan via grup WA. Kita udah punya grup WA atau DM via Instagram kita di Mata Garuda ataupun add link-nya langsung atau chat via adminnya kita. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kita keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya ya Ibu Diana, Uniweni dan Uda Agung ya. Dan untuk informasi lanjutnya bisa dihubungi CP yang telah disebar. Nah, mungkin untuk yang terakhir kita minta closing statement terakhir ya dari setiap narasumber. Yang pertama mungkin boleh Uniweni ya yang udah ready nih kayaknya. Silahkan Uniweni. Iya, kalau mungkin kalau dari Weni mungkin penutupnya teh adalah insya Allah misalnya bagi teman-teman yang ingin daftar beasiswa LPDP, kalau saran Weni yang lebih amannya adalah daftar beasiswanya dulu baru kalau untuk universitas yang tujuan dalam negeri. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajari yang kita dapat hari ini pertama dari Weni juga dengar dari Uda Agung, dari Ibu Diana, itu jadi ilmu buat kita. Terutama Weni juga sekarang kan masih lulusan S2 ya Ibu ya. Mungkin ada keinginan juga sebenarnya untuk lanjut S3. Itu saja mungkin Teh. Terima kasih. Itu saja uniknya. Siap-siap, terima kasih banyak Uniweni atas waktu dan informasi yang telah dibagi. Mungkin selanjutnya kepada Uda Agung, boleh udah? Oke, mungkin kalau dari saya, dari sharing session yang saya lakukan semoga membantu dan sedikit mencerahkan bagi teman-teman yang sedang mencari tujuan studi dan masih bingung arahannya. Dan bagi teman-teman yang memiliki niat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dari saya semoga dapat tercapai dan dimudahkan jalannya dalam mencapai tujuannya. Mungkin sekian dari saya, Uni Zulfa. Terima kasih banyak Uda Agung atas materi sharing-sharingnya. Joja dari Melbourne. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Diana ada yang ingin disampaikan Ibu? Baik, terima kasih Uni Zulfa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Mata Garuda atas undangannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita share pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya tunggu tindak lanjutnya ya, actionnya nih bagi yang ingin memang melanjutkan studi ke luar negeri. Silakan mengontak kita @link Connect Padang. Mari kita bersama-sama mewujudkan mimpi kita untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Ibu Diana, Uda Agung dan Uniweni atas kesempatan waktunya, kemudian informasi pengalamannya. Mungkin bersedia ya ketika seandainya nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, kita salurkan langsung kepada para narasumber seperti itu ya.
Nah, untuk selanjutnya ada informasi Mata Garuda memiliki satu lagi rangkaian sharing session nih yang tepatnya untuk sharing session yang ke-6, yaitu tentang tips dan trik menulis proposal penelitian dalam dan luar negeri. Nah, ini dibutuhkan juga nih untuk syarat mendaftar LPDP-nya. Nah, di sini ya, kemudian juga di Mata Garuda Sumber juga sudah membuka program dalam membantu teman-teman untuk memperjuangkan studinya nih. Beasiswa Mata Garuda Sumber menyediakan untuk coaching dan mentoring. Jadi bagi teman-teman yang udah siap banget nih mau daftar LPDP periode gelombang 2 ini, boleh gabung, udah kita share di Instagram. Silakan di informasinya untuk menjadi mente atau mau butuh mentoring untuk persiapan pendaftarannya. Seperti itu. Nah, terima kasih kembali diucapkan kepada semua narasumber atas waktunya, atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga dinilai ibadah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya mendengarkan diskusi kita sore ini. Semoga semua yang kita ikhtiarkan atau kita usahakan mendapat hasil yang terbaik seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung udah boleh live dan mau diakhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.